Oke, terima kasih untuk kakak-kakak sudah gabung lagi di pertemuan kita tatap maya selanjutnya, tatap maya yang ke-7 ya kayaknya kakak-kakak, tentang kurikulum dalam PJOK. Nanti sebelum lanjut, kakak-kakak sambil menunggu kawan-kawannya atau rekan-rekan yang lain, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sekiranya kalau ada yang mau memimpin, monggo, atau mau saya yang memimpin, bagaimana Pak Tama? Ya baik. Oh, monggo Pak Tama. On cam Pak Tama. Ya. Baik Monggo kakak-kakak semua, sebelum kita memulai tatap maya kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya kembalikan ke awal. Oke, terima kasih untuk Pak Tama sudah mengawali doa untuk pertemuan kita pagi hari ini ya. Tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat, salam bahagia untuk kita semua. Tadi sudah diawali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini tentang kurikulum dalam PJOK mendapatkan apa yang kita inginkan ya kakak-kakak, dan tentunya ini menjadi bahan diskusi kita bersama tentang pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Oke, sambil menunggu yang lain, dan lanjutkan slide-nya. Oke, mengingatkan kembali untuk kakak-kakak di sini, kalau memang bisa menyalakan kamera, silahkan dinyalakan. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting menghadiri, mematikan mikrofon di saat yang lain berbicara. Hadir seutuhnya, diusahakan menghadiri menghargai waktu bersama. Jadi nantinya kita menghargai waktu bersama, seperti kata saya semalam. Nanti sekiranya ada yang handle waktu ya kakak-kakak, karena kita 2 JP itu sekitaran 90 menit, agar kecukupan kita nanti tambah sekitar 10 menit, kalau nggak 15 menit itu ya, misalnya di 100 menit atau 110 menit. Ya kakak, maksimalkan fitur chat ya, sekiranya kita tidak dapat menggunakan on mic atau menggunakan suara, kita chat aja dulu, misalnya dalam kesibukan apa, mau izin kemana, silahkan menggunakan fitur chat room. Nah, untuk klik raise hand ini mengingatkan kembali ketika ada yang berbicara atau ingin berbicara, angkat dulu tangannya, nanti di antrian sudah terdaftar. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Betulnya hal yang wajar ya kakak-kakak, semalam juga kita mengalami mati lampu, saya takutnya kalau kita mengagendakan malam itu kayak semalam itu sering mati lampu. Kadang kalau siang mungkin kalau mati lampu masih terang, kita masih kelihatan. Cuma kalau malam nanti kita kerepotan semua. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini salam sapa ya untuk kakak-kakak semua. Halo Bapak Ibu, tujuan kita untuk sesi ini ya nantinya itu di LMS semalam saya lihat itu 2 JP-an tentang pembahasan kurikulum dalam PJOK. Yaitu yang pertama, peserta nanti dapat memahami 3 karakteristik. 3 karakteristik tentunya sudah tertera ya kakak-kakak dalam modulnya tentang apa yang disampaikan oleh pemikiran prinsip Ki Hajar Dewantara. Itu ada 3 karakter untuk kurikulum. Terus yang nomor 2, peserta nanti diharapkan mampu untuk mengembangkan kurikulum PJOK. Jadi nantinya kita diharapkan mampu mengembangkan kurikulum PJOK kita dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Jadi kita nanti
bisa atau memiliki gambaran atau memiliki suatu hal baru untuk suatu pengembangan kurikulum kita agar lebih mengena pada harapan tujuan kita ya kakak-kakak. Tentunya dengan apa ya, dengan kita mempelajari di modul-modul sebelumnya, dengan kita membuka LMS, dan yang tidak lupa ya kita berdiskusi bersama di dalam ruang ini nantinya sehingga mendapatkan suatu hal baru dan pencerahan baru. Tentunya siapa yang berdiskusi? Kita bareng-bareng ya kakak-kakak di sini. Tidak ada yang overpower dan tidak ada yang low power di sini bersama-sama. Intinya kolaborasi, mengingatkan kembali. Oke, untuk yang nomor 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, nanti ada penjelasannya tentang backward design yang ada juga di modul ya kakak-kakak. Nanti kita bahas sedikit-sedikit untuk backward design-nya. Oke, agendanya untuk kita di sesi ini kakak-kakak yang pertama itu nomor 1 kita diajak lebih dulu mengenal backward design yang di situ terdapat beberapa desain-desain untuk menyusun kurikulum ya kakak-kakak, maksudnya menyusun kurikulum yang ada di sekolahan. Tentunya hal ini tidak jauh dari pembelajaran kita sehari-hari nantinya. Mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan dengan KOSP yang ada tentang backwardnya nanti. Hanya kita menyesuaikan dengan apa yang ada di sekolahan kita yang berlaku untuk KOSP-nya ya kakak-kakak. Backwardnya itu hanya menyesuaikan saja. Backward ini disesuaikan dengan KOSP sekolah kita, nanti jadinya seperti apa. Nah itu. Terus nomor 2, pengembangan kurikulum PJOK. Seperti tadi yang saya katakan, nantinya kita dapat pencerahan atau kita dapat inspirasi baru untuk mengembangkan kurikulum kita dalam PJOK yang mungkin kurikulum kita sekarang ini sudah luar biasa, mau kita kembangkan di dalam materi PJOK kita, itu sangat luar biasa lagi, mau seperti apa, mau dikenakan lebih efektif atau mau difleksibelkan atau mau diluaskan, silahkan ya kakak-kakak nantinya. Itu tergantung kakak-kakak pengembangannya. Terus pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, nanti ada beberapa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum Merdeka yang berlaku sekarang ini. Nah, di sini ada backward design. Apa sih itu sebenarnya untuk backward design-nya kakak-kakak? Di mana tadi backward design? Saya cari dulu kakak-kakak, kok hilang. Pengembangan backward design. Terus semalam saya sudah membuka. Kok hilang? Nah ini. Ya, jadi kakak-kakak tentang backward design kita. Ya barangkali mungkin kita di sini belum familiar ya kakak-kakak dengan istilah backward design ini. Saya pun seperti itu halnya, walaupun saya sudah melalui kegiatan ini, cuma untuk backward design, jujur saja saya belum terlalu menguasai ya kakak-kakak, tidak seperti framework dan lainnya, namun kita akan selesaikan bersama-sama nantinya, sehingga saya juga mendapatkan ilmu baru. Nah, meskipun istilah ini kakak-kakak sebenarnya sudah lama berkembang di dalam studi organisasi, dalam pendidikan di Indonesia, ya kakak-kakak. Backward design baru secara mayor itu digunakan di beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum kita ya kakak, kurikulum Merdeka. Dalam konteks pembelajarannya ya, yang dimaksudkan untuk backward design itu adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional ya kakak-kakak, dalam merancang instruksional kita. Maksudnya instruksional itu apa? Instruksi nanti yang kita gunakan dalam pembelajaran kita, contohnya sih RPP misalnya kan, yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, nanti ada Nanti ada backward design itu, ada yang backward mundur ya kakak-kakak. Maksudnya seperti apa backward mundur? Nah, nanti ada susun-susunannya biar kita tidak bingung ya.
Dalam pengembangan program pembelajaran kakak-kakak yang dimaksud di sini, Big Four Design juga menggunakan metode yang sama, yaitu dari capaian, tujuan, dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pendek kata sebenarnya kakak-kakak, Big Four Design itu merupakan proses sistematis, jadi proses itu sistematis tersusun secara terukur gitu loh kakak-kakak. Jadi sistematis ada yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi kurikulumnya itu kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran kita ini klop gitu. Akhirnya sinkron, intinya sinkron gitu loh, gatuk. Jadi tidak melenceng jauh yang diharapkan seperti itu. Nah, untuk proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum itu melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu tentunya kita mengidentifikasi dulu capaian pembelajaran kita. Kita identifikasi capaian pembelajaran kita. Pada tahapan ini kakak-kakak nantinya melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, keterampilan. Maksudnya apa sih yang nantinya yang harus dikuasai oleh murid pada akhir suatu fase. Jadi kita identifikasi dulu kakak-kakak. Jadi kita mempunyai suatu harapan nanti untuk akhirnya itu siswa kita itu apa yang mau dikuasai. Misalnya mampu melakukan gerak apa. Nah, itu kan kita di RPP itu sudah mencantumkan untuk hal seperti itu untuk CP-nya. Nah, capaian pembelajaran ini harus jelas, terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan. Nah, lencang itu hasilnya lurus ya kakak-kakak, lurus dengan standar. Nah, di negara kita ini kakak-kakak capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Sebenarnya di dalam dokumen itu sudah ada. Nah, tugas Bapak Ibu nantinya atau kakak-kakak itu lebih pada bagaimana memecah capaian. Jadi bagaimana kita nanti memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan yang lebih kecil, menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Nah, kan banyak itu kakak-kakak sering waktu kakak-kakak melihat atau membuat RPP, di situ CP-nya misalnya cuma 2, nanti dipecah lagi di apa tujuannya itu ada beberapa, misalnya ada 6, ada 5, nah itu dipecah jadi kecil lagi. Misalnya peserta didik mampu melakukan passing. Nah, nanti dipecah passing apa? Passing bawah, misalnya passing atas, misalnya passing ke depan, passing ke samping, atau passing apa. Nah, itu tadi yang dimaksudkan seperti itu ya kakak-kakak. Tentu intinya itu tidak melenceng dari pembelajaran dalam satu fase. Ya, pembelajarannya itu satu fase itu passing, ya udah difokuskan dulu di passing. Jangan tiba-tiba kita selipkan belum selesai di fase itu dan kita belum mendapatkan tujuannya dalam pembelajaran, capaian kita merasa belum cukup, terus kita tabrak dengan materi lain, tentunya kan itu nanti akan membebankan kepada peserta didik yang dimaksud seperti itu ya kakak-kakak. Yang kedua, di sini ada menentukan metode penilaian. Nah, langkah selanjutnya nanti kakak-kakak itu diharapkan dapat menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid ini telah mencapai tujuan pembelajarannya dan apakah pembelajaran tersebut belum mencapainya dalam ranahnya itu peserta didik penguasanya itu seperti apa. Nah, khusus untuk materi penilaian kakak-kakak dalam pelatihan ini nantinya akan mendapatnya itu di modul khusus asesmen. Jadi di modul ini nanti ada sendiri kakak-kakak untuk penilaiannya itu buahnya ya. Misalnya kakak-kakak biasanya menggunakan penilaian sumatif atau menggunakan penilaian apa ini kok lupa saya keseluruhan penilaian-penilaian otentik ya. Nanti itu ada semua kakak-kakak di situ. Nah, apapun desain penilaian di sini ada penekanan kakak-kakak. Apapun desain penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan harus memiliki kelencangan dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandalkan. Nah, misalnya dari nilai 1, 2, 3, 4, 5 tentunya kecakapan peserta didik kita yang mendapatkan nilai 1 dengan nilai 5 itu berbeda ya kakak-kakak. Yang dimasukkan seperti itu ada kelencangan dan kesesuaian. Jangan
ketika anak murid kita satunya tidak bisa lari, satunya bisa lari, mendapatkan nilai yang sama 5 dan 5. Tentunya kan itu tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan mereka di lapangan ya kakak-kakak. Makanya kita memberikan nilai itu sesuai dengan apa yang kita lihat gitu loh kakak-kakak. Sesuai dengan apa yang dilakukan peserta didik di dalam lapangan. Nah itu untuk penilaian yang kita gunakan nantinya. Yang nomor 3, di sini ada merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir, nantinya kakak-kakak akan merencanakan metode mengajar. Apa yang paling sesuai, nah konten apa yang menjadi minat murid, dan terus bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Nah, jadi tentunya nanti kakak-kakak itu memiliki suatu rencana untuk dalam suatu pengajaran dengan metode mengajar tentunya ya yang sudah ada nanti dalam modul ya kakak metode-metodenya itu ada. Mau kakak menggunakan metode seperti apa, yang penting itu tujuannya kan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi kembali untuk peserta didik kita dan bagaimana kita dapat melibatkan peserta didik dalam pembelajaran kita secara efektif. Ya kakak tentunya. Jadi kita dalam metodenya hindari metode-metode yang menggunakan guru sentris atau di situ pakuan utama atau yang memegang kendali penuh itu guru. Jangan ya kakak-kakak, usahakan kita gunakan metode yang bagaimana kita ini memfasilitasi peserta didik dan mereka dapat bergerak aktif seperti itu kakak-kakak. Jadi dapat terlibat secara keseluruhan dalam pendidikan inklusinya nantinya ya kakak-kakak. Nah di sini ada dari backward design itu terdapat 3 ya kakak-kakak, 3 tahapan-tahapan tadi. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua menentukan metode penilaian, asesmen, dan yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Nah, itu untuk apa langkah-langkah dalam backward design yang dianjurkan. Nah, penjabaran pendekatan desain mundur. Nah, ini kakak-kakak ada satu lagi yang saya katakan tadi, bagaimana sih itu namanya desain mundur. Nah, jadi penjabaran pendekatan desain mundur yang saya tangkap dari modul yang saya baca ya, kakak-kakak dalam ranah di sini PJOK, itu diulas dalam beberapa hal. Yang pertama itu tentunya tujuan. Seperti sudah diulas ya kakak-kakak. Nilai, keyakinan, dan filosofi yang Bapak, Ibu, atau kakak-kakak kembangkan akan menjadi landasan dalam mengidentifikasi apa yang akan dipelajari murid-murid. Artinya filosofi Bapak, Ibu nantinya itu akan menjadi lensa atau menjadi lensa itu ya, menjadi kaca gitu ya, di mana Bapak dan Ibu akan menetapkan tujuan dalam rangka mencapai standar. Itu tadi. Perlu dicatat bersama. Di sini ada penegasan. Perlu dicatat bersama bahwa standar di sini merefleksikan ekspektasi minimal. Nah, ekspektasi minimal ya, kita bicara minimal dulu, jangan ke maksimal. Nah, Bapak dan Ibu selalu dapat melampaui apa yang tertulis dalam standar, kembali kepada filosofi program Bapak Ibu. Nantinya, inilah yang akan membentuk seperti apa ekspektasinya dan bagaimana Bapak Ibu memberi tantangan agar mereka dapat mencapainya lebih dari yang minimum tadi. Nah, ketika kita mendapatkan ekspektasi yang minimal, terus bagaimana sih caranya kita ini berkreasi untuk mengembangkan tujuan kita, memberikan tantangan kepada peserta didik kita, terutama kepada diri kita, sehingga kita dapat meningkatkan hasil tadi, hasil tujuan pembelajaran atau capaian akhir pembelajaran secara bertahap gitu loh kakak-kakak, maksudnya ada tahap-tahapannya. Mungkin minggu ini dapat melakukan ini, minggu besok dapat melakukan itu. Ada progres yang positif ke depan untuk perbaikan. Nah, yang kedua di penilaian penekanannya, ini kakak-kakak nantinya merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan adalah titik krusial, atau intinya biasanya yang sering ditanyakan itu hasil patokan dari pembelajaran itu adalah nilai ya kakak-kakak, biasanya tentunya kebanyakan. Nah, apa yang peserta didik hendak capai, nah bagaimana keberhasilan akan mereka tunjukkan. Terus apakah semua murid nanti harus menunjukkan dengan cara yang sama? Nah, tentu jawabannya tidak ya kakak-kakak. Bagaimana tiap murid itu belajar secara berbeda. Maka mereka itu mendemonstrasikan pembelajarannya secara berbeda pula kakak-kakak nantinya.
Di tangan Bapak Ibu lah, atau di tangan kakak-kakak lah. Sebenarnya letak bagaimana mereka akan menunjukkan kesuksesan, penugasan, kompetensi, dan level pencapaiannya nanti itu secara efektif, kakak-kakak. Jadi kesuksesan itu diukur oleh pencapaian mereka. Dan tidak ada cara yang lebih baik selain memberikan mereka kesempatan dalam memilih cara yang menurut mereka paling efektif dan otentik dalam mendemonstrasikan capaian mereka. Maksudnya tentu saja ini sangat ideal ya kakak-kakak, dengan sangat sulit dilakukan. Emang ideal, cuma sangat sulit untuk kita lakukan. Akan tetapi arah pendidikan kontemporer nantinya saat ini menuju ke sana. Demikian pula dengan pendidikan jasmani. Jadi jangan lupa ya tadi yang kita pelajari kemarin tentang pengambilan nilai itu berdasarkan kemampuan peserta didik yang kita lihat di lapangan ya kakak-kakak. Nah, yang terakhir tadi mungkin ada instruksional ya, yang nomor 3 mungkin masih bingung tentang instruksional. Di sini instruksi. Instruksi atau pengajaran yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Biasanya instruksi ini kita rancang untuk memfasilitasi pembelajaran kita nantinya dalam kita melakukannya itu secara sengaja, penuh pertimbangan, ya kakak-kakak. Jadi secara sengaja, penuh pertimbangan, kreatif, dan memotivasi. Ya, para ahli bidang pendidikan jasmani, kakak-kakak itu meyakini di sini bahwa dengan merancang pengajaran dengan berbasis model, maka akan menjanjikan cara-cara yang efektif dalam menghantarkan program PJOK yang bermakna dan komperen. Nah, ibaratkan paket menu di suatu restoran, model kurikulum adalah menu yang lengkap. Tapi model memiliki landasan filosofi atau strategi mengajar. Sampai penilaiannya pun ada sendiri-sendiri. Dalam pelatihan ini nantinya ya Bapak-Bapak dapat memilih dan menggunakan menu mana yang menurut Bapak-Bapak itu sukai. Itu yang dimaksudnya kakak-kakak sekalian. Jadi pada kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini atau dikembangkan dengan pendekatan backward design, peran dari semua lini itu menetapkan capaian pembelajaran itu harus diorganisir berdasarkan fase-fase, mulai dari fase pencapaian yang diharapkan saat lulus SMA, misalnya itu bergerak ke belakang menuju pintu gerbang masuk atau fase pertama atau fase A. Jadi nantinya Bapak Ibu akan menggunakan capaian pembelajaran ini dan kemudian secara mandiri mengembangkan pengalaman belajar, aktivitas, dan penilaian untuk tiap fasenya. Misalnya untuk fase C, yang menjadi gambaran capaian pembelajaran murid kelas 5 dan kelas 6. Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan apa yang sudah dirumuskan dalam capaian pembelajaran, kemudian bergerak ke belakang menentukan penilaian dan aktivitas belajar secara mundur tiap tahun semester sampai awal kelas 5. Jadi kita diajak untuk flashback ya, mengidentifikasi yang kita terapkan nanti untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak, bagaimana apanya yang kurang, terus mana yang perlu dibenahi, itu ya kakak-kakak. Makanya di situ tadi semacam lensa identifikasi kita. Nah, terus apa untuk membantu melakukan desain mundur ini kakak-kakak itu ada tabelnya di sini, apa dalam LMS kakak-kakak nantinya dibuka ada tabelnya itu dalam modul berapa ya, di dalamnya 3 modul 1.5C2 kayaknya itu ada. Nah, jadi dari dalam itu misalnya di sini ada pemahaman untuk tabelnya, yaitu desain mundur, Wikin, mungkin dengan penjelasan yang saya jelaskan kakak susah untuk memahami. Cuma ketika melihat model ternyata seperti ini isinya. Beberapa hal itu ada di dalamnya kakak-kakak, dari gagasan besarnya, pemahaman spesifiknya, apa yang diinginkan, apa saja yang kira-kira akan menjadi suatu hal baru, dan yang nomor 5 itu selanjutnya ada kesalahpahaman, misalnya ada suatu kesalahpahaman atau misunderstanding di dalamnya, dalam pemahaman. Kasih juga pertanyaan-pertanyaan esensialnya kakak-kakak. Jadi apa yang kita tuangkan nantinya untuk backward design ini ya kakak-kakak, dalam pengembangan kurikulum yang diminta di sini, kita dapat menyelaraskan dengan RPP atau pembelajaran kita yang kita buat di sekolahan berdasarkan
kebutuhan peserta didik, kakak-kakak. Tentunya jangan memaksakan untuk membuat sesuatu itu yang harus sempurna, tidak ya kakak-kakak, karena tadi juga sudah disinggung, kita itu berawal dari keinginan, bukan keinginan, berawal dari hasil yang minimal dulu, jangan langsung ke yang maksimal. Tadi kan sudah disinggung ya kakak-kakak tentunya. Oke, dari di sini ada beberapa menurut pertanyaan ya kakak-kakak di set selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, ini yang dimaksudkan setelah kakak membuka modul kurikulum PJOK, ini kakak-kakak ini di fase yang mana gitu loh. Setelah belajar di dalam LMS, tentunya kan kakak-kakak sebelum tatap maya itu kan belajar dulu di LMS. Di situ ada asinkronnya biasanya mengerjakan misalnya kayak diskusi kelompok, kuis di dalamnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu ini di skala mana kira-kira dalam memahami tentang kurikulum PJOK? Mungkin ada yang berbagi pengalaman, silahkan kakak-kakak. Kalau ada yang berbagi, silahkan angkat tangan, sampaikan saja. Hmm. Oke, kakak-kakak gimana? Ada tanggapannya? Dalam belajar di LMS, apa belum buka LMS? Malahan. Sambil meremeling dulu kakak. Ikut beberapa sumber. Oke, tentunya kakak-kakak nantinya yang dapat menilai diri kakak sendiri ya. Kalau ada mau disampaikan di sini menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, Bapak Ibu ini termasuk ke dalam nilai yang mana? 5, 6, 7, 8, atau 9, atau 10, atau sempurna dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK waktu belajar di dalam LMS. Di sini kan penguatan kita bersama-sama. Itu dianggap berapa kakak-kakak? Silakan dituliskan di kolom chat sini. Setelah belajar LMS, kakak-kakak itu masuk ke skala mana? Maksudnya menurut kakak, kakak ini pembelajarannya setelah baca-baca di LMS, ngerjain di LMS, baca-baca modul, yang bentuk PDF itu ataupun bentuk-bentuk perintah, di glosariumnya itu kakak-kakak masuk di skala yang mana? Misalnya di sini skala 7. Nah, apa skala 8. Terus apa di skala 9. Itu ya kakak-kakak. Silahkan diisikan di chat roomnya. Di skala berapa kakak-kakak dalam pemahaman pengembangan kurikulum PJOK atau kurikulum PJOK dalam modul 1.5-nya.
Kok dua anteng kabeh kok udah turu. Oke, lanjut aja Kak, biar gak anteng nih. Ada pertanyaan nih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini. Silahkan menjawab di kolom chat. Nah, jadi kita diperintah untuk nulisin di chat room kakak-kakak. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Tentunya guru PJOK pasti ada ya suatu tujuan dari adanya pelajaran ini. Monggo. Kenapa kok ada pelajaran PJOK itu tujuannya buat apa? Silakan. Tentunya kan beda-beda pemikiran kakak-kakak. Kita pilih satu-satu. Monggo dituliskan di kolom chatnya. Saya skala 7. Oke, Pak Adri Polik skala 7. Pak Adi skala 7. Nah, kalau skala 7 ini ada pertanyaan, kakak-kakak. Nih, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat. Tujuannya apa? Tipis-tipis saja, Bapak-bapak. Tujuan. Tujuan. Pak Edi sudah menjawab. Aduh, belum selesai malah ke enter ini. Sambung bawahnya Pak, nggak apa-apa. Sambung bawahnya kan bisa. Lanjutan gitu. Lanjutannya. Udah Kak. Ya, yang benar yang lain. Pak Hengki aktif. Hengki aktif. Oke, nanti ini kolom chat ini rekam juga loh Pak. Yang aktif-aktif nanti kelihatan. Itu langsung dia ada salinan kopinya, langsung di copy, disalin, di drive. Jadi langsung otomatis masuk di drive. Ini apa chatroom ini salinannya. Makanya yang nulis-nulis di sini itu ada namanya, ada tulisannya, jadi aktif. Makanya tadi ada perintahnya gunakan apa kolom chat semaksimal mungkin, yaitu tadi. Karena dicatat semua di sini. Tidak hanya kita yang ngomong direkam, Kak. Nah, ini Pak Sukemi. Jadi dari tanggapan Pak Sukemi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Itu dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan PJOK atau pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Terus dari Pak Adi Hengki Saputra, menurut saya ada beberapa tujuan, yaitu adanya pembelajaran PJOK. Satu, siswa diharapkan mampu mengetahui berbagai jenis olahraga dan minimal mampu memainkannya. Ini ada tujuan minimalnya di sini. Ya, ada yang tujuan. Menurut saya ini untuk Pak Yohanes Indra Destama, menurut saya tujuan adanya pembelajaran PJOK bukan cuma fisik saja sih, tapi juga mengembangkan mental, sosial, dan emosional juga.
Oke, jadi ada PSE-nya juga ya di dalamnya. Pembelajaran PJOK tentunya. Lanjutan nomor 2, ini Pak Adi tadi. Next di sini lanjutannya. Yang nomor 2, dengan melakukan olahraga di sekolah, siswa diharapkan mampu menjaga kebugaran jasmani dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, intinya kalau tempat ini memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak yang dapat dilakukan di rumah. Pak Edi, tujuan untuk mengembangkan individu yang sehat, bugar, dan berkarakter melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di tujuan PJOK, adanya pelajaran PJOK. Pak Wahyudana untuk mengembangkan emosional, mental, dan sosial anak. Ini lanjutan Pak Tama, masih lanjut. Dan juga dengan adanya PJOK, siswa dapat lebih memahami tentang berbagai olahraga. Pemahaman tentang olahraga. Abdul Wali Hartanto, tujuan pelajaran PJOK untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan mental, sosial, emosional, serta bakat di bidang olahraga. Jadi menggali potensi. Bu Siti Menjayani, menurut saya tujuan PJOK ada di sekolah itu adalah sebagai media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, dan sikap sportivitas, fair play. Pak Cahya Trisudrajat, menurut saya tujuannya untuk mengembangkan anak secara menyeluruh, termasuk fisik, mental, sosial, dan intelektual. Luar biasa jawabannya ya kakak-kakak di chatroom. Terima kasih. Jadi setelah saya membaca tadi, rata-rata kita ini tujuannya itu menyeluruh ya kakak-kakak, fisik, mental, sosial, emosional, intelektual ya. Dengan tadi ada yang menjawab dari minimal bisa memainkan olahraga, terus ada yang menjawab memberikan pembelajaran yang bermakna, bisa melakukan olahraga di rumah atau bisa mengenalkan olahraga, terus mengajarkan sifat-sifat sportivitas. Nah, tentunya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu adalah tadi kita untuk mengembangkan gerak anak ya, Bapak Ibu. Yang namanya di sekolah, kalau di dalam ruangan terus seperti waktu itu ada yang menyampaikan di hadapannya berapa ya manfaat PJOK di sekolah itu kan sebagai hiburan kayaknya, bukan sebagai hiburan, sebenarnya sebagai apa ya, pelepas penat ketika di kelas, ketika menghadapi suatu pembelajaran yang sangat melelahkan tadi ya. Tentu tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah tadi kakak-kakak menjawab sudah sangat-sangat luar biasa, di sini sudah mewakili semua ya, baik tadi yang dijawab untuk gerak motorik, terus afektif ya kakak-kakak, terus untuk kognitifnya semuanya ada, untuk sportivitas, fair play di sini, apa emosional, sosial, intelektual semua juga ada. Emang dalam PJOK itu holistik ya kakak-kakak, mencakup keseluruhan. Pembelajaran PJOK itu luar biasa, nanti tujuannya untuk mengajarkan anak itu untuk apa PJOK itu kan. Yaitu tadi dalam PJOK itu mencakup semuanya kakak-kakak, di dalam ranahnya. Itu ada untuk prestasi, di situ ada, untuk sosial itu ada pembelajarannya, terus untuk kebugarannya itu ada, terus untuk rasa memiliki suatu kepemilikan agar badannya itu bugar dan bagaimana dia menjaga dirinya itu ada. Jadi luar biasa ya kakak-kakak untuk tanggapan-tanggapan kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Lanjut. Nah, di sini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka di 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam. Nah, di sini ada jawabannya. Satu, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan. Ya, kakak-kakak tentunya tujuannya untuk keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi
di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, kita dalam pembelajaran BJOK tujuannya itu untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi dalam beberapa hal untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani yang tentunya untuk memompa anak-anak dalam kita ini stimulun rasa kepercayaan diri mereka dalam kreativitas mereka ya kata-kata bagaimana kita mengenalkan, membantu dan mengarahkan. Nomor dua di sini membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi kita membantu dan memberi dukungan. Tentunya ketika kita membantu kita juga harus memberi suatu dukungan ya kata. Jika kita memberikan suatu tanggapan, tentunya kita juga harus memiliki solusi. Gitu. Ketika kita melarang orang, tentunya kita juga harus memiliki alasan. Seperti itu ya kakak-kakak. Memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nomor tiga yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Seperti ada yang makanya saya bilang di Jawa Barat tadi sudah mewakili semua luar biasa makanya pemahamannya kakak-kakak ini. Jadi di sini keterampilan sosial dan emosional. Jadi melalui kontes pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, tadi ada ya sportivitas tadi, kerjasama tim, misalnya itu untuk kekompakan, saling percaya, inklusivitas secara menyeluruh dan tidak adanya yang dikucilkan di situ ya kakak-kakak. Itulah luar biasanya dalam tujuan pembelajaran PJOK. Dan yang terakhir nomor 4 itu menanamkan apresiasi atau saling menghargai dan memberikan suatu reward atau umpan balik yang positif dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi bagaimana kita ini mengembangkan sikap positif untuk anak-anak itu aktif secara jasmani dan di sepanjang hayatnya. Walaupun kita tidak dapat mengontrol sepenuhnya, ini kita sudah memberikan beberapa hal-hal tentang olahraga yang dapat menunjang dirinya di kehidupan sepanjang hayatnya. Untuk apa yang mau dipilih mereka itu terserah mereka, itu haknya mereka. Yang penting kita sudah mengenalkan, kita sudah mengajarkan tadi itu sudah kita sebagai pendidik ya kakak-kakak, tentunya kita mengampanyekan bahwa hidup sehat aktif secara jasmani sepanjang hayat itu sangat-sangatlah penting. Terus kita lanjut, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, kita diajak untuk berdiskusi bersama-sama ya kakak-kakak nantinya, dan silahkan tulis di kolom chat. Nanti yang diminta kita ini untuk menuliskan di kolom chat, atau misalnya ada yang mau menyampaikan pendapat, ini diberikan keleluasaan untuk raise hand, angkat tangan. Apa sih yang dipertanyakan? Nah, ini kita disuguhi suatu pertanyaan di sini ya kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi tujuan utamanya nih ada 4, hampir sama seperti yang kakak tulis di kolom chat tadi. Di sini ada pertanyaan, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Itu ada pertanyaan. Ada berapa? 1, 2. Kedua, nanti ada jawabannya juga, tapi kakak-kakak diminta untuk jawab dulu. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Monggo. Yang mau resen, silahkan resen atau angkat tangan. Yang mau nulis di chat, kalau malu-malu untuk berbicara, mungkin suaranya itu suara emas dan jarang dikeluarkan di acara, cukup dikeluarkan di acara-acara penting, pengennya ketik, ya nggak apa-apa, silahkan kakak-kakak. Berikan keleluasaan.
Mati lampu, nggak jelas. Ya, mati lampu, sinyal mulai hilang-hilang. Dot. WiFi on. Sambungkan dulu ke paket data. Wah, ini hujan, mati lampu. Itu pertanyaannya tadi, Kakak. Ngecek paket datanya. Monggo kakak silahkan dituliskan di chat, tidak apa-apa kalau ada yang mau mengangkat tangan atau memberikan tanggapan tentang pertanyaan ini, silahkan. Tulis di chat tidak apa-apa, nanti saya yang membacakan juga tidak apa-apa. Wah, sinyal satunya hilang, untung pakai yang satunya. Tadi ini kalau nggak langsung dialihkan mungkin terpental juga saya, kakak-kakak. Biasa gangguan teknisnya. Ya, kakak-kakak, terlepas dari kurikulum, apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Terus dalam pertanyaan selanjutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Nah, di sini ada jawabannya, kakak-kakak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran kita, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan kita dan dapat mengakomodir semua peserta didik kita ya, kakak-kakak. Terus bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya? Karena seringkali kakak-kakak, pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Tuh, kadang kita ini terpaku atau seringkali mengajar itu langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya kakak-kakak, jadi kita melupakan atau kita mungkin terlupa tentang hal-hal yang lain, misalnya kita memperhatikan tentang kondisi anak-anak kita tidak mengidentifikasinya terlebih dahulu, apakah mereka nanti dalam rancangan pembelajaran kita ini sesuai dengan mereka atau bagaimana. Jadi ya itu tadi yang sering terjadi, di situ ada fokus yang hanya pada materi atau aktivitas kepada yang dilakukan, apa yang dilakukan murid, apa yang harus dilakukannya itu. Jadi kita langsung menyasar kepada fokus materi kita tanpa melihat
hal-hal yang lain gitu loh kakak-kakak. Di sini yang dimasukkan apa itu memastikan agar bagaimana memastikannya agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya. Tentunya kita diharapkan untuk menghindari hal ini ya kakak-kakak. Jangan langsung dalam pengajaran itu kita fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Tentunya bagaimana dengan metode-metode kita nantinya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang diharapkan. Di sini ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan. Tadi yang saya bahas ya kakak, tadi sudah saya bahas. Yang nomor 1 itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi kita identifikasi dulu capaian pembelajarannya yang disusutkan tadi dalam tujuan pembelajaran yang kita akan gunakan nantinya untuk merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ini nanti identifikasi ini kita gunakan dalam merancang pembelajaran kita atau strategi pembelajaran kita untuk peserta didik. Tentunya yang poin nomor 2 di sini tidak lupa tadi ada metode penilaian. Nah, metode penilaian nanti yang mau kita gunakan itu asesmennya itu mau seperti apa. Tentunya kita nanti yang tahu ya kakak-kakak untuk hal asesmen tadi sudah dijelaskan itu ada di modul lain. Di modul lain nantinya kita ini berhubungan satu sama lain antara modul itu saling keterkaitan nanti keterusannya bahkan sampai modul akhir itu ada keterkaitannya semua baik dalam pengembangan kurikulum ini dalam kurikulum itu seperti apa terus pembuatan RPP-nya seperti apa asesmennya seperti apa jadi itu nanti berurutan kakak-kakak. Nah, pesan kunci di sini ada pesan kunci kakak-kakak atau keywordnya. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, dan penilaian. Nah, jadinya kita nanti tujuan pembelajaran kita apa, langkah-langkah pembelajaran yang mau kita ambil seperti apa, dan penilaiannya itu nanti mau bagaimana. Nah, itu nanti menggunakan backward design yang tadi, dan kita sesuaikan dengan apa yang kita pilih. Itu ya kakak-kakak, jangan kita memilihnya nanti pembelajaran bola voli, di situ ada penilaian tentang memukul bola kan kita sudah jauh gitu loh kak. Memukul bola maksudnya memukul bola itu bukan menyemai seperti pemain kasti atau menendang bola nah seperti itu emang boleh sih cuma kan dalam konteks umumnya ya dia passingnya pakai tangan itu hanya digunakan untuk ketika kita mengalami sesuatu hal-hal yang urgent misalnya terlalu mendesak itu hal yang harus dilakukan nah seperti itu jadi tetap pada desain awal dan pada pembelajaran kita gitu loh yang dimaksud di sini backward design itu membantu guru menyelaraskan di apa ya itu di untuk susunannya itu sistematis artinya tetap dia itu sejajar gitu ya kakak intinya selaras intinya nggak melenceng sana melenceng sini sama sini itu ya kakak-kakak yang kita di sini nantinya dalam tujuannya langkah-langkah dan penilaiannya itu sesuai itu loh yang tak maksud kakak-kakak pesan kuncinya sini aktivitas kedua penyusunan program PJOK. Oke, ada yang pernah menyusun program PJOK kakak-kakak untuk biasanya yang di SMA ini sering biasanya. Kakak-kakak apakah ada yang pernah menyusun program PJOK? Penyusunan program, mungkin ada yang jadi waka kurikulum atau atau sejenisnya gitu untuk penyusunan program PJOK. Kalau ada boleh bercerita sedikit untuk kawan-kawan yang lain.
Guru PJOK mentok dadi wali kelas. Ade Hengki kuwi. Oh, Pak Edi jadi wakakur. Mentok Kalau wali kelas. biasanya itu nyusun program latihan kan. Proyek program latihan Pak ya. Kalau program PJOK kayaknya jarang sih. Penyusunan Jarang program. ada. Jarang ada Pak ya. Jarang. Tapi di sini jadi kita diajak untuk apa ya? Untuk tahu lah, setidaknya kita tahu tentang, mungkin ya nggak beda jauh Pak ya, penyusunan program PJOK tentunya banyak ya langkahnya ya, karena suatu program itu nggak 1 minggu 2 minggu jadi, perlu beberapa pertimbangan di dalamnya. Makanya itu tadi, siapa tahu ada yang pernah jadi atau masih menjadi wakakurikulum bisa bercerita tentang pengalamannya selama menjadi wakakur. Itu kan wakakurikulum itu tentu dalam penyusunan seperti ini, program-program pasti sudah melekat gitu loh maksudnya. Yang sudah mengalami real di lapangan bagaimana. Kalau ada mungkin bisa diceritakan. Biasanya kan yang sering-sering ada yang di kelas atas gitu loh Kak. Kalau di SD mungkin jarang ya ada wakakurnya ya. Mungkin dia membuat program itu biasanya bareng-bareng di K3S misalnya, seperti itu. Dalam kelompoknya itu dimusyawarahkan misalnya. Dalam suatu sekolahnya itu loh. Itu dimusyawarahkan. Nah, tentunya kakak-kakak ya dalam menyusun program PJOK itu melalui pengembangan kurikulum. Jadi nantinya kakak-kakak ini tidak bisa mengabaikan beberapa faktor atau tidak boleh mengabaikan beberapa faktor yang secara langsung itu tidak mempengaruhi keputusan-keputusan pengembangan sebenarnya. Setidaknya ada 6 faktor ya kakak-kakak yang mempengaruhi nantinya yang harus kakak-kakak perhatikan dalam pengembangan program PJOK. Yang pertama itu jelas, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita. Jadi dalam penyusunannya itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kita bagaimana. Yang kedua, konteks masyarakatnya, nanti bagaimana waktu, 4 alokasi jam pelajaran. Nah, ini ada gambarannya. Yang kelima, cakupan dan tahapan, 6 teknologi. Kayaknya kalau menyusun program PJOK ini kayak buat RPP, Pak ya. Kalau di sini ada hal-hal seperti ini. Alokasi, cakupan, teknologinya, bagian konteks masyarakat. Iya, kalau programnya hampir mirip. Terus nomor 1 yang saya sampaikan tadi, kebutuhan karakteristik peserta didik. Jadi kakak-kakak ya, di sini ada telaahan atau ada penjelasan dari kebutuhan karakteristik peserta didik. Itu ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam menyusun program PJOK. Tentunya pertama, Bapak Ibu ini menjadi seorang pendengar. Jadi kita ini sebagai guru yang aktif mendengarkan. Ketika menjadi pendengar, nantinya Bapak Ibu ini mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis. Kita juga akan mendengarkan fakta, perasaan, dan persepsi. Yang pertama. Terus nantinya sebagai orang dewasa ya Bapak Ibu, kita jarang mendengarkan dengan serius tentang apa yang sebenarnya yang hendak disampaikan oleh peserta didik kita biasanya. Selain mendengarkan, ada banyak cara untuk mengidentifikasi ini kebutuhan peserta didik. Beberapa cara yang diantaranya itu bisa melakukan pengamatan terhadap performa atau apa yang dirasakan peserta didik, itu performanya jelas biasanya kelihatan, biasanya nanya kok bersemangat, kok ini kok nggak semangat, ini ada apa. Nah, itu perlu diidentifikasi nantinya. Nah, yang selanjutnya itu mengidentifikasi kesulitan mereka, menemukan informasi apa saja yang mereka lakukan di luar sekolah. Ya, kita ini ya kadang secara tidak sengaja kita menemukan informasi apa saja yang mereka lakukan di luar sekolah, apakah hal itu berdampak positif
ataukah apakah itu berdampak hal yang negatif, tentunya itu nanti yang menjadi pertimbangan kita dalam penyusunan program ya Bapak Ibu ya. Jangan notabene anak-anak kita ini sukanya bermain olahraga tradisional, di sekolah kita menghadirkan olahraga basket, tentunya tidak mengena ya untuk anak-anak. Dari minatnya saja sudah tidak ada. Dia di luar sukanya main bentengan, dia di luar misalnya mainnya sukanya gerobak sodor, kita hadirkan permainan bola basket. Nah itu tadi. Terus di sini dari konteks masyarakat, dari analisis ya Bapak Ibu terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang penduduknya dalam arti di sini etnik, agama, atau tingkat pendidikan, fasilitas yang tersedia di masyarakat tersebut, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi informasi penting dalam kita merancang kurikulum nantinya. Tentunya selanjutnya di sini ada pertimbangan lagi yaitu waktu. Jadi waktu juga perlu kita pertimbangkan ya Bapak Ibu di sini. Tidak sedikit loh Bapak Ibu di sini untuk guru PJOK di luar sana itu mengajar sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Maksudnya seperti apa? Jadi mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam merancang pembelajaran PJOK. Jadi dalam kurikulum yang baru ini capaian pembelajaran itu diorganisir berdasarkan fase-fase tumbuh kembang anak. Perencanaan dalam skala jenjang pendidikan, fase tahunan, dan semester harus dilakukan oleh semua guru. Jadi ada waktu-waktu tersendiri ya Bapak Ibu di sini untuk waktunya. Kapan kita akan melakukannya, untuk anak di fase berapa, itu tentunya kita tadi dengan identifikasi kita dapat mengumpulkan data dan kita dapat menuangkannya dalam suatu program. Jangan nanti kita salah memberikan program dengan waktu yang tidak tepat kepada anak kita. Itu tadi. Secara lebih teknis maksudnya Bapak Ibu harus mengkalkulasi jumlah waktu yang tersedia untuk menyampaikan konten atau mempraktikkan konten tersebut dan melakukan penilaian penampilan capaian muridnya nantinya. Jadi rumus sederhananya adalah mengalihkan pertemuan per minggu. Jadi per minggu itu ada pertemuan itu dikalikan jumlah minggu dalam 1 tahun ajaran dan jam pelajarannya. Nanti ketemu waktunya dalam 1 semester itu berapa. Cukup nggak? Misalnya estimasi waktu sama dengan jumlah pertemuan dikali jumlah minggu dikali JP misalnya. Jadi perlu dicatat Bapak Ibu, waktu yang tersedia dalam hitungan kasar sebagaimana Bapak Ibu semua paham ya. Lalu saja ada hal-hal yang muncul tanpa diduga. Biasanya ada hal-hal yang muncul tanpa diduga. Aturan kita mengajar hari ini, ada hal lain misalnya hujan atau cuaca, ada rapat atau ada apa, sehingga kita tidak memenuhi jam tersebut. Misalnya kan seperti itu. Banyak kendalanya Bapak Ibu ternyata itu tadi. Terus yang nomor 4, alokasi jam pelajaran. Jadi dalam jam pelajaran itu perlu dialokasikan Bapak Ibu. Tentunya di sini untuk alokasi jam pelajaran pendidikan PJOK secara intrakurikuler ya Bapak Ibu, bukan ekstranya di sini. Itu untuk SD itu sekitaran 3 kali 35 70 menitan ya Bapak Ibu. Mungkin yang sedang ikut kegiatan lain paham seperti ini, waktunya berapa menit satu. Untuk pembuatan RPP-nya, untuk pembuatan yang lain itu untuk alokasi jam pelajaran per minggu itu untuk SD 3 kali 35 sama dengan 70 menit Bapak Ibu. SMP atau MTS menengah pertama itu 80 menit, di SMA itu ada 90 menit, 2 kali 45 90 menit itu. Untuk SMP-nya tadi maaf 2 kali 40 sama dengan 80 menit. Jadi sudah ada alokasi untuk sendiri-sendiri. Jangan nanti anak SD dikasih alokasi waktu 90 menit Bapak Ibu ya. Kasihan anak-anak kita nantinya, atau aturan dia mendapatkan cuma 35 menit, kita kasih 1 jam full penuh. Kadang kan pemahaman konsep-konsep seperti itu yang kita tidak pertimbangkan. Tapi alokasi waktu ya Bapak Ibu berapapun akan selalu kurang. Nih ada catatannya.
Alokasi waktu beberapa pun akan selalu kurang bagi mereka yang tidak dapat menggunakan waktu tersebut secara realistis dan bijak. Kuncinya di sini adalah nanti Bapak Ibu harus dapat meramu dan meracik unsur-unsur dalam perencanaan yang memungkinkan peserta didik mencapai apa yang bernilai di dalam PJOK. Artinya, Bapak dan Ibu harus cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknis menjadwalkan dan bersikap serealistis mungkin dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi, kita diajak untuk lebih bijak dalam mengelola waktu, alokasi waktu untuk pembelajaran kita. Dan di cakupan selanjutnya atau tahapan selanjutnya itu adalah nomor 5, itu adalah faktor dari cakupan dan tahapan untuk program. Cakupannya itu apa saja, tahapan dalam program itu apa saja. Ya, maksudnya di sini faktor lain mungkin dalam mengembangkan program pembelajaran adalah pemilihan konten. Bagaimana konten ini dipecah menjadi tahapan-tahapan pemilihan konten selanjutnya, yaitu merujuk pada cakupan tersebut. Secara lebih detail ya maksudnya, Bapak Ibu. Cakupan adalah konten apa saja yang akan diajarkan. Maksudnya konten-konten apa nantinya yang akan diajarkan oleh anak-anak kita. Kita mau menggunakan konten seperti apa? Apa yang menjadi fokus dari konten tersebut? Tentunya dalam kita mengajarkan, setelah kita memberikan suatu pengajaran, kita memiliki fokus. Misalnya anak-anak ini harus fokus menghitung 1 sampai 5. Nah, kita menggunakan konten apa? Konten gambar, atau kita menggunakan konten tulisan, atau kita menggunakan bentuk konten-konten poster atau bagaimana, terserah Bapak Ibu nantinya yang dimaksudkan seperti itu. Konten itu cakupan dan tahapannya itu harus disesuaikan nantinya. Secara lebih detail yang tadi disampaikan. Jadi itu menjadi fokus dari konten tersebut. Aktivitas apa yang nantinya dipilih dalam konten juga itu perlu dipertimbangkan. Setelah menentukan cakupan tadi, Bapak Ibu akan mengurutkan nantinya. Mengurutkan atau menentukan tahapan aktivitas. Tahapan aktivitas pembelajaran. Ini disebut sebagai tahapan sebagaimana Bapak Ibu itu memilih aktivitas untuk program PJOK. Di sini kita memilih PJOK, program PJOK ya Bapak Ibu, itu harus mempertimbangkan tujuannya, waktu yang tersedianya tadi, dan apa saja yang bermakna, relevan, dan bernilai bagi peserta didik. Tentunya program yang kita gunakan, misalnya kita membuat suatu program di situ, program PJOK tentang kebugaran, di situ kita mempertimbangkan tujuan kebugaran ini untuk anak apa, gitu kan. Prosesnya seperti apa, waktu yang tersedia itu cukup atau tidak, kalau dianalisis kita sekiranya cukup, lakukan, dan apa saja yang bermakna dari program tersebut, relevan atau tidak, jika kita berikan kepada anak umur segini, usia segini, itu relevan atau tidak, dan bernilai apa tidak untuk peserta didik kita. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, tadi ada teknologi. Ini kita disuguhi dalam COVID-19 kemarin ya Bapak Ibu, merupakan pandemi ya untuk yang memukul kita semua tanpa terkecuali, banyaknya jiwa yang melayang ya di sini. Kita disuguhkan hal ini dibandingkan dengan apapun. Jadi di modul ini tidak hendak mengganti dampak pandemi yang barangkali signifikan bagi Bapak dan Ibu atas nama hikmah pandemi. Akan tetapi dari pandemi tersebut benar-benar membelajarkan kita semua ya Bapak Ibu tentang transformasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita tidak bisa bertemu langsung, bagaimana kita harus mengajar secara tatap maya kepada peserta didik kita, bagaimana kita harus memaksimalkan fitur chat dalam WhatsApp untuk mengumpulkan suatu tugas. Nah, itu tentunya masuk ke dalam program juga waktu kita mengalami pandemi dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya juga sudah mengalaminya satu sama lain. Mungkinnya yang sudah mengajar di tahun 2019. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau diceritakan tentang pengalamannya untuk program. Nah, setelah penjelasan tadi penyusunan program-program yang ditampilkan tadi. Oke, di sini ada slide selanjutnya.
Sudah berapa jam? C. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi di sini kita disuruh memilih manakah yang benar definisinya. Salah ternyata Bapak Ibu ya. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar apa tidak ini Bapak Ibu kira-kira? Benar. Coba kita lihat. Salah. Berarti Salah. ada silang di sini Pak. Ini saya ngikut PPT pokoknya, bukan saya yang menyalahkan loh Pak. Di sini ada. Jadi yang nomor 3 ternyata kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap. Jadi suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Kurikulum kita yang kita terapkan sekarang, yang kita alami sekarang itu adalah standar kita untuk mengetahui apa yang peserta didik nantinya harus pelajari. Tentunya RPP yang kita buat itu tidak akan melenceng jauh dari kurikulum yang nantinya diterapkan ya Bapak Ibu. Misalnya untuk anak SD aja lah, anak SD untuk permainan gerak, untuk pengenalan gerak. Mungkin di awal kelas 1 di kurikulum KOSP-nya dia hanya diberikan tentang pemahaman gerak dasar. Nah, nggak mungkin anak SD kelas 1 diajarkan langsung tentang bagaimana bermain golf, kan tidak mungkin. Seperti bagaimana nantinya kita ini mengetahui apa yang peserta didik nanti harus dipelajari, meliputi keterampilannya, pengetahuannya, dan sikapnya. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Laksana kurikulum merdeka. 1, yaitu adanya struktur kurikulum. Kedua, ada capaian pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran dan asesmen. Yang nomor 4, penggunaan perangkat ajar, misalnya modul-modul ajarnya. Yang nomor 5, kurikulum satuan pendidikan. Itu seperti apa? Komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Di sini dilampirkan ya Bapak Ibu tentang komponen kurikulumnya. Pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan itu terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misinya apa, tujuan satuan pendidikannya seperti apa, dan adanya pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Tentunya semua ini sering kita temui ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita di sekolah. Oke, di slide selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Maka kurikulum operasional itu sangat berbeda atau adanya perbedaan antar satuan pendidikan. Mungkin di kurikulum sini dengan daerah lain mungkin tidak akan sama ya Bapak Ibu. Sini jawabannya agak bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks. Nah, kita kembali lagi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikannya, disambungkan didik. Karena itu setiap daerah itu berbeda. Misalnya di pegunungan dan di daerah maritim atau di pesisir pantai itu tentunya berbeda ya Bapak Ibu ya. Mungkin dalam pengembangan kurikulum PJOK-nya di situ. Mungkin kita ini harus menyesuaikan. Di sini kalau saya menangkapnya itu kurikulum ini menyesuaikan berdasarkan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk satuan pendidikan. Jadi tidak semua itu sama, plek itu tidak, cuma konsep dasarnya itu tetap ada kurikulum merdeka. Ya Bapak Ibu. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat mengusung program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal.
Nah, jadi kita diberikan keleluasaan dalam menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Dimaksudkan di sini semisal kita mengambil CP atau mengambil materi pokok tentang gerak dasar atau mengambil pokok tentang olahraga tradisional, tentunya dalam kultur gerak di mana peserta didik tinggal, kita dapat menyesuaikannya. Misalnya kita di pedesaan, ya, anak-anak sukanya tentang permainan gerobak sodor, ya udah kita ambil permainan gerobak sodor gitu loh. Mungkin kalau di kota anak-anak yang notabene jarang beraktivitas bersama, kita tuangkan dalam pembelajarannya itu gerobak sodor, mereka tidak memilih, tidak minat gitu loh di lain tempat gitu. Nah, itu di sini yang diminta kan ini menjadi kabar gembira untuk Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur, jadi sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal tadi. Terus mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Di sini disuruh meminta Bapak Ibu untuk bercerita pada saat menyusun kurikulum. Kalau tidak kurikulum lah RPP aja lah, saya alihkan ke RPP dulu nggak apa-apa. Itu di pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Itu Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran PJOK? Gimana cara Bapak Ibu merancangnya? Merancang RPP lah misalnya lah. Itu. Tentunya kan kadang berbeda-beda. Satu guru dengan yang lainnya dalam merancangnya itu beda-beda dalam pembuatan RPP ya Bapak Ibu ya. Monggo, yang ada mau menyampaikan tanggapannya atau mau menulis di kolom chat, silakan. Kita hari ini nggak pakai Jamboard dan board, jadi kita suruh memaksimalkan chat room sama voice note suara resen. Kita diminta dan resen chat room, diikuti saja perintahnya Bapak Ibu. Kalau diminta seperti itu, manfaatkan resen, manfaatkan chat room. Monggo. Bapak Ibu, kalau ada yang mau menceritakan, bisa Bapak Ibu menyusun kurikulum, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancangnya. Monggo. Pak Andi. Baik. Selama ini ya kita masih standar aja kalau saya kita ngambil dari PMM karena sekarang kita juga dimudahkan dari PMM, kemudian kita download, setelah kita download kita menyesuaikan dengan keadaan di sekolah kita, baik sarana, prasarana, kemudian kita lihat kemampuan siswa kita. Jadi tetap kita walaupun kita download, kita kan cuma menyesuaikan urutan lah. Kemudian kalau isinya tetap kita rubah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu aja sih kalau saya. Mungkin kalau setelah pembelajaran ini mungkin ada ilmu baru nanti, jadi kita bisa mengembangkan secara mandiri untuk
program PJOK inilah, terutama RPP lah, karena kita kan memang pokoknya di RPP. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Adi, mengambil integrasi teknologi tadi. Kalau ada yang udah ngapa nyari yang susah Pak ya, saya juga seperti itu. Yang penting kan kita kembali lagi menyesuaikan dengan, tadi kan kita diberi keleluasaan gitu, kita menyesuaikan dengan apa peserta didik kita. Apapun yang ada di dalam PMM itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Yang sudah muncul semua RPP yang ada di PMM itu biasanya sudah termasuk ke dalam validasi, biasanya sudah divalidasi dulu, biasanya sudah ditelaah dulu, baru bisa muncul diterbitkan di dalam daftar PMM biasanya ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta merta kita ngupload tiba-tiba muncul itu di dalam PMM, tidak. Biasanya ada sistem yang menelaah RPP itu apa layak enggak, misalnya kalau layak ya tampil, kalau enggak layak ya mungkin ada hidden atau ada disembunyikan di situ ya Bapak Ibu. Cuma ya tadi mungkin cara setiap guru itu berbeda-beda. Pak Adi mungkin mengambil dari PMM, mungkin ada yang menggunakan cara lebih cepat lagi, menggunakan tulisan ajaib atau magic magic word dan lain sebagainya ya. Terserah, itu pengalaman Bapak Ibu. Di sini bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang. Mungkin ada masa di mana Bapak Ibu mengalami dua masa di sini. Kalau saya mungkin tidak merasakan bagaimana Bapak Ibu yang sudah mengajar lama itu merancang RPP di zaman tahun 2000 berapa gitulah, mungkin sangat-sangat berbeda dengan sekarang ya Bapak Ibu. Kalau sekarang bisa masuk di PMM, bisa download di situ, kita mengganti. Mungkin kalau guru-guru dulu ada pengalaman lain bagaimana cara merancang program gitu loh yang ditanyakan di sini kan. Siapa tahu ada gitu, sehingga kita bisa membandingkan antara RPP yang dulu jika kita rancang dengan RPP yang sekarang itu lebih mengena yang mana, maksudnya seperti itu. Tentunya kan pengalaman itu yang mahal ya Bapak Ibu, sayang sekali cuma di sini tadi Pak Adi yang menyampaikan ya tentang ceritanya bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang. Mungkin untuk kakak-kakak lain ada yang di nomor 2. Nah, gantian nanti di nomor 2. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, ini pertanyaannya lumayan ke arah lebih bermakna ya Bapak Ibu ya. Di sini tentunya di sini ada pertanyaan, apa saja yang selama ini berarti kita ini diajak untuk berpikir selama ini kita ini di sekolah ngapain aja gitu loh. Ya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan selama ini Bapak Ibu anggap yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK apa saja gitu loh yang selama ini. Tentunya ada ya Bapak Ibu ya. Monggo. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Saya yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari. Jadi itu tentang nomor 2 ini, apa saja yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid-murid di kelas kita. Tentunya yang kita tuangkan dalam rencana pembelajaran itu kita mau mengambil gerak apa Bapak Ibu ya. Di situ mau ditampilkan gerakkah, mau ditampilkan
kita tentang kebermaknaan suatu kerjasama tim kah, atau kita menghadirkan suatu permainan untuk menumbuh kembangkan tentang rasa solidaritas anak-anak kita, atau bagaimana ya Bapak Ibu? Nah, itu tadi yang ditanyakan di sini. Selama ini Bapak Ibu ini yang apa saja yang yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Tuh, tentunya diri kita masing-masing Bapak Ibu yang paham ya, tahu yang mana yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kalau ranah keseluruhan, tentunya semua pembelajaran yang ada dalam PJOK yang dikemas dalam modul PKG ini itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk dipelajari murid-murid di kelas PJOK yang nantinya kita ini terapkan untuk mereka semua. Seperti apa? Misalnya seperti kita memberikan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, suatu pendidikan yang inklusif untuk anak-anak, bagaimana kita itu mengenal gender anak, isu sosial, dan sekarang kita dikenalkan dengan penyusunan atau pengembangan kurikulum dalam PJOK, bagaimana kita membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nilainya juga bahasa nantinya untuk pembelajaran kita. Tentunya alat itu yang dipelajari murid kita di kelas PJOK ya Bapak Ibu ya. Kita hadirkan suatu gerak yang kita kemas dalam bentuk permainan misalnya. Tuh, terus bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi ini keterampilan Bapak Ibu nanti. Jadi keterampilan Bapak Ibu atau apa ya di sini? Nilai-nilai imajinasi atau inovasi-inovasi Bapak Ibu nanti yang akan membedakan di sini nantinya antara satu pendidik dengan pendidik lain. Bagaimana nanti Ibu mengintegrasikan atau Bapak Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku sekarang. Jadi dari beberapa hal tadi, bagaimana caranya kita menginovasikan yang tadi ada teknologi, terus ada tentang konteks budaya, terus tentang pertimbangan kebutuhan peserta didik. Nah itu bagaimana kita nanti mengintegrasikan dalam suatu rancangan pembelajaran yang kita buat yang berlaku sekarang dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi yang dengan di sini nanti inovasi dan kreativitas Bapak Ibu menyesuaikan bagaimana anak itu mencintai suatu gerak dalam permainan olahraga. Oke, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Tadi ini sudah saya jelaskan, sudah saya singgung ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tadi kebutuhannya itu seperti apa, karakternya seperti apa anaknya itu cepat-cepat, apa anaknya itu fisiknya kuat, apa anaknya itu memiliki kekurangan di stamina. Nah itu kan suatu kebutuhan nanti yang perlu kita sesuaikan dengan kurikulum kita. Konteks masyarakatnya bagaimana di situ, fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat itu apa yang dapat kita pantau di sekitarnya ya Bapak Ibu. Misalnya di situ banyak lapangan bulu tangkis. Biasanya kalau banyak lapangan bulu tangkis, anak-anak itu lebih suka permainan-permainan bola-bola kecil, misalnya permainan menggunakan raket. Terus waktu tadi kita dapat mengalokasikan waktu yang kita gunakan, terus jam pelajaran di sini, cakupan dan tahapan-tahapan tadi harus relevan ya Bapak Ibu. Terus teknologi, bagaimana cara kita menggunakan teknologi. Contohnya tadi waktu kita mengalami masa-masa COVID-19 dulu, kita sangat-sangat membutuhkan peran teknologi di dalamnya untuk menunjang pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Oke, di sini aktivitas ketiga yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK?
Jadi kata kunci apa yang di sini Bapak Ibu? Kata kuncinya Pak Kemi, oh, kadang nggak kata kuncinya. kok nggak ada suaranya Pak Kemi? Di sana apa Pak? Oh, hujan. Enggak, Nek. Panas, mati lampu. Iya Pak, sama mati lampu. Iya Pak, di sini hujan deras, mati lampu, terus juga ini low ini baterainya, jadi mohon izin tidak bisa ikut sampai selesai ini kayaknya Pak. Jadi kalau mati lampu kondisinya membahayakan tidak apa-apa Pak, silakan. Iya. Ini juga ya. Izin Kak, ini hujan deras. Membahayakan. Hujannya deras banget. Siap. Sambil saya lanjut Pak ya Bapak Ibu ya. Tim Raksaji ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni satu, fokus pada materi esensi. Ya Bapak Ibu, di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Jadi bagaimana muatan-muatan yang kita perlukan nanti untuk pengembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik kita, Bapak Ibu. Di sini esensi dari materi ini. Terus di nomor 2, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, jadi di sini ada pengembangan kompetensi dan karakter, dikecilkan lagi, disudutkan menjadi nomor 2, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ini maksudnya banyak ke dalam pendidikan BSI ya, dalam pendidikan sosial emosional anak ya Bapak Ibu. Itu jangan lupa nanti diintegrasikan kalau bisa dalam perencanaan pembelajaran kita. Terus di nomor 3, fleksibilitas. Jadi kurikulum itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik kita, karakteristik satuan pendidikan kita, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Yang saya singgung tadi, untuk kurikulum yang kita gunakan sekarang itu adalah kurikulum yang sangat-sangat fleksibel, yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi ya Bapak Ibu bahwa masuk pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita ini menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas kita ini mengenalkan, menuntun anak-anak agar mencapai ya Bapak Ibu. Tidak ada guru yang menjerumuskan peserta didiknya ke dalam kegelapan. Di sini kita membantu anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari awal yang pertama tidak bisa bergerak, kita ajarkan untuk bergerak. Dari awal yang dia takut untuk melakukan gerak, kita kenalkan gerak. Dari awal yang dia membenci tentang gerak, kita ajak untuk mencintai gerak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang dimaksudkan nantinya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita ini memperbaiki lakunya ya Bapak Ibu, bukan dasar. Tuh, mungkin kalau memang itu kawan dari lahir ya wataknya seperti itu, mungkin itu dasarnya Bu, tidak bisa diubah, cuma lakunya itu dapat diperbaiki. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ya kalau anak itu memang wataknya seperti itu, dia orangnya pendiam, pemarah, ataupun dia suka bercanda, ya kita yang diperbaiki lakunya, bukan kita merubah dasarnya. Yang dimaksud seperti itu Bapak Ibu. Terus pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, 1, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu, nomor 2, memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan nomor 3, peserta mampu memahami penyusunan program
PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi nantinya yang kita Ibu membuat suatu program PJOK itu yang berkualitas dengan backward design yang relevan ya Bapak Ibu. Ya habis. Nah, terima kasih. Oke. Jadi dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan sambil waktunya ya agak limit sebentar. Silakan dari pemaparan ini atau yang ingin diberitahukan kepada rekan-rekannya yang lain. Mungkin tidak di sini tidak apa-apa ya, tidak harus di sini, di luar sini nggak apa-apa. Kalau kurikulum sudah paham gitu, kalian mau tanya apa tentang apa gitu ya tidak apa-apa, kita jawab bersama-sama. Monggo, fleksibel aja Bapak Ibu, kita jawab bareng-bareng. Enggak, Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, telepon. Maaf Wasil, Ya, ini kira-kira kalau setelah pembelajaran seperti ini kan ada PPT-nya. Kalau PPT ini di-share ke grup itu biar kita bisa belajar lagi, boleh nggak Pak kira-kira? kalau PPT tidak boleh Pak. Oh gitu. Oke. Cuma kalau modul itu kan ada Pak. Kalau modul ini ada modul PDF yang di dalam LMS itu ada. Misalnya Bapak buka di bagian yang ada 1, 2, 3, 4, misalnya di nomor 2 itu di dalamnya ada modulnya. Terus di selanjutnya tentang misalnya di modul 1.2C gitu, kita klik ke selanjutnya nanti ada juga modulnya. PDF-nya udah ada di dalamnya Pak, tinggal kita membaca tadi. Kalau ini tidak disebarluaskan. Oke, terima kasih. Oke. Yang lain mungkin ada. Oh, untuk itu apa gimana untuk kaos? Mungkin ada yang mau disampaikan atau gimana? Masalahnya di grup sepi, tapi banyak yang pesan gitu loh. Ada nggak? Kaos. Mungkin udah semua, Pak. Oh, belum transfer nanti aja, belum transfer. Nggak, maksud saya kan apa ada yang mau ditanyakan timbang di grup diem-diem. Oh, itu untuk untuk apa namanya? Logo. Itu kan ada kayak contohnya ada logo apa kabupaten itu apa nanti semua ada logo kabupaten kayak gitu. Sedangkan kami ada kayak saya, Pak Adi, Bu Ani itu kan ngajarnya naungan Provinsi ya? Iya, gitu maksudnya. Nanti coba saya tanyakan. Kalau enggak usah ada logonya semua kan gitu. PKG Netral aja. ya. Nggih, ngoten mawon. Oke, siap Pak. Ya, masalahnya yang di SMA itu naungannya provinsi Pak ya? Iya. Bukan kabupaten. Aturan kalau mau logo itu langsung logo provinsi aja malah kena semua Pak ya mungkin ya? Iya. Untuk JP itu tuh 90 menit sebenarnya Bu ya, untuk 2 JP itu 90 menit. Ini di grup ada bingung. Jadi kalau kita yang 1 jamnya itu 45 sebenarnya Pak. Makanya itu saya tanyakan. Ini pada bingung malah. Yang kurang. Ada 1 jam 40 menit kita tidak. Jam 40 menit.
Maaf Pak Wasil, kalau Ya, monggo. kiranya waktunya sudah cukup, gimana kalau kita akhiri karena memang cuaca ini kayaknya mau hujan ini tempat Ya, saya. saya tanya di grup ini makanya Pak. Kira-kira sudah cukup belum gitu. Kalau tempat Pak Helka udah, Kita kan tempat saya udah mulai ini. kita kan tadi mulai jam 11:09. Kalau 90 menit seharusnya udah selesai, Pak. Nah ya, makanya ini ada yang ngomong masih 20 menitan, ada yang ngomong kurang 5 sampai Ya, yang tak kirain kalau jamnya normal 60 menit. Kalau enggak, cuma jamnya 45 seharusnya sudah. Gue ora ketemu loh Bu, Ya, kayak ini wasit ini. enggak nih. Wasit ini udah bahaya. habis emang nih. Gue kelebihan. Ini kita udah bahas semua. Emang kita lebihkan Pak. Emang untuk waktu kita lebihkan 15 kalau enggak 10 menit. Kalau kita kurang sedikit aja 5 menit, kita ulang Pak. Oh iya. Makanya itu tadi jagain itu, mending lebih timbang kurang. Disusui ya mending kurang lebih, lek suku kurang ya aku njaluk meneh kan ngono. Ya, yang penting kita sportif lah ya. Itu tadi. Penting lewat Sportif ulang itu pusing. wasit ya. Yang penting tanda tangan. Yang penting tanda tangan. Yang penting kan checklist dulu gitu loh, Pak. Kalau sudah checklist kan aman. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membahas semuanya tadi dari pertama sampai terakhir. Kita di pengunjung acara tadi yang kalkulasi waktu sudah menyatakan cukup karena ada tim teknisnya di grup kita juga tadi, makanya saling mengontrol ya Bapak Ibu, kita saling kerjasama di sini. Saya kalau jalan sendiri juga mengawasi ini tuh kadang juga ya terlewat ya Bapak Ibu, nanti ya diingatkan satu sama lain. Itu yang saya minta. Oke, saya hentikan dulu presentasi Bapak Ibu. Untuk tugas-tugasnya itu nanti kalau sudah habis di modul 1 saya list ya Bapak Ibu, di grup saja nanti ngelistnya. Siapa belum, karena kemarin itu dinas itu minta di tanggal 8 kemarin minta list tugas peserta, udah pada ngerjain apa belum, ada yang ngerjain apa enggak gitu kemarin Bu Repi kayaknya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, monggo dipoto dulu ini waktunya. Ini bener cukup Mas Ripin waktunya. Kalau 90 menit kita mulai jam 11, ini udah lebih dari cukup, lebihnya udah 30 menit. 100 ya? Kita udah jam. Kalau 2 jam 60 menit aja kita kurangnya sekitar 5 menit. Pak Kemi. Ya, coba tak ndelok time senku sedikit wae. Tak ndelok kalian di time span. Cik Maem Bawang. Oke, siapa Pak Kemi? Ya, Pak Kemi. Ya, 9. Di sini kuatkan pengembangan kurikulum 90 menit cuman, Mbak. Cukuplah ya. Cukup. Saya monggo yang mau moto. Mas Ripin apa? Enggak hati ya. Yang bertahan 12, kapalnya oleng di tengah jalan. Oke, tidak apa-apa. Oke. Saya nggak pernah apa coba. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Hentikan rekaman dulu.